Mohon izin mematikan mikrofon agar, komunikasinya kita satu arah dan tidak terganggu. Oke, saya dan narasumber malam hari ini akan menyaksikan di kolom chat bagaimana rekan-rekan sangat banyak institusi yang malam hari ini mahasiswanya semangat untuk belajar dari, timur, kemudian dari barat, luar biasa. Oke. Malam hari ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi, sekali lagi nama saya Adi. Teman-teman, malam hari ini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan webinar bersama narasumber yang tadi sudah kita kenal, yang sudah teman-teman sebutkan juga, dengan Bu Arena Lestari. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu Arena, assalamualaikum. Masih di mute, Bu Ya, ya. sorry. Waalaikumsalam Mas Adi. Gimana kabarnya Bu? Udah lama banget ini Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Adi juga sehat. Alhamdulillah, semoga saya, Bu Arena, sekeluarga, semua teman-teman ini bisa diberikan kesehatan karena itu yang paling utama ya Bu Arena ya. Amin, amin ya rabbal Sekarang alamin. posisinya sudah di Indonesia Bu? Sudah. Oke, sudah kembali ke Indonesia, luar biasa. Selamat atas pelantikannya karena saya belum ngucapin secara langsung Bu. Oke, terima kasih Mas. Oke, kalau seperti itu mungkin sambil Ibu memperkenalkan diri, menyapa, Ya. saya akan persiapkan apa yang akan ditampilkan ya Bu. Silakan Bu Oke, Arena. baik ya. Terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, sehat semuanya. Malam Ibu sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah di partisipan saya lihat 534 naik terus ya, 535, 537 kalau dikurangin 2 berarti sekitar 358, 340-an, 540-an luar biasa. Masya Allah, ini betul-betul semangat yang luar biasa mengawali di tahun 2024. Semoga kesungguhan, kemudian keseriusan, dan juga semangatnya dapat seiring sejalan dengan hasil pada saat nanti mengikuti uji kompetensi. Ya, senang rasanya didampingi Mas Adi, bisa mengenal teman-teman semuanya dari seluruh penjuru tanah air ya. Ini yang paling jauh dari mana Mas Adi? Wah, tadi dari barat sampai timur semuanya ada, Bu. Insya Allah ya, semoga jadi satu di sini bersama-sama. Kita akan coba belajar bersama. Wah, ini kayaknya ada yang dari Umpri juga, Masya Allah. Ada, Bu. Iya. Baik ya, saya tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mas Adi. Rasanya tak lengkap kalau saya juga tidak memperkenalkan diri secara langsung. Untuk yang sudah mengenal saya, salam ketemu kembali. Ada juga mahasiswa-mahasiswa saya juga sepertinya ya dari Umpri, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Nah, teman-teman yang pernah datang ke Lampung, monggo silahkan mampir ke Umpri. Kemudian untuk yang belum kenal, izin memperkenalkan diri, saya Arena Lestari, senangnya dipanggil Ibu Arena. Ya, malam Begitu, Bu. ini kita akan membahas tentang bedah soal UKOM, namun kita spesifikkan kepada bedah soal UKOM khususnya keperawatan jiwa. Mengapa? Karena memang latar belakang saya adalah seorang perawat jiwa, ya, spesialis jiwa dan juga untuk doktoralnya juga dokter keperawatan jiwa. Jadi saya mengambil spesifikasi untuk khusus jiwa. Kita akan mencoba membahas kurang lebih ada 5 soal yang saya siapkan. Kemudian kita akan discuss tentang bagaimana sesungguhnya menghadapi UKOM yang notabene memang merupakan exit exam, gitu ya. Nah, apa sebenarnya makna exit exam? Kalau beberapa tahun yang lampau, uji kompetensi itu tidak merupakan syarat untuk lulus. Jadi masih boleh wisuda meskipun belum lulus. Justru kalau sudah lulus, kemudian ujian. Nah, ada loh yang sampai 8 kali. Artinya, ambil hikmahnya bahwa orang tidak surut mundur. Meskipun tidak lulus sekali, 2 kali, atau berapa kali. Tapi niatnya harus tetap
1 kali. Gitu ya, harus diniatkan seperti itu. Nah, untuk exit exam, mengapa ini menjadi sangat penting sekali dan bahkan mungkin sebagian orang menjadi apa ya, semacam menjadi hantunya gitu kan. Ini lulus tapi dihadapkan dengan persoalan harus lulus uji kompetensi, baik di diploma maupun untuk profesi. Nah, kita harus menyikapi regulasi yang ada, aturan yang ada dengan sikap positif. Nah, berarti kalau kita dihadapkan kepada soal-soal dan kita mampu menjawab, berarti kita pantas untuk merawat pasien sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau kita belum lulus, bukan berarti kita tidak pandai, tapi mungkin kita sedang saat itu tidak konsentrasi atau kurang bersungguh-sungguh. Banyak sekali faktor yang pada akhirnya mengakibatkan teman-teman gagal, nggak jadi eh, ikut wisuda karena persoalan tidak lulus uji kompetensi. Nah, jadi teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang hari ini ada 615, Masya Allah, ini angka yang luar biasa, Mas Adi. Semoga MCU selalu ada di hati teman-teman semuanya dan juga bisa mendampingi teman-teman melalui proses uji kompetensi, baik dimulai dari tryout-nya ataupun sampai dengan uji kompetensi yang sesungguhnya. Semoga menjadi ladang pahala amal barokah yang betul-betul dapat didapatkan dari tim MCU khususnya. Ya, teman-teman yang luar biasa, MCU ini juga sudah lama ya Mas ya, tahun berapa ya Mas ya, sudah sangat banyak membantu teman-teman semuanya. Dan saya sendiri sudah bergabung dari tahun berapa ya Mas ya. Tapi mohon maaf memang beberapa bulan terakhir, mohon maaf ini bukan Paham, Bu. bukan tidak mau ikutan, tapi memang Sedang tidak ya, bisa. sedang tidak bisa. Ini alhamdulillah malam ini kebetulan saya free Alhamdulillah. sehingga kemarin begitu dihubungi, insya Allah niatnya oke untuk bisa bertemu teman-teman kembali. Jadi alhamdulillah niat baik dan ternyata hari ini saya bisa mendapatkan waktu free untuk bisa bertemu Mas Adi dan teman-teman semua yang luar biasa. Baik. Ya, baik Baik. itu sekilas ya. Jadi kalau teman-teman mampir ke Pringsewu, di mana sih Pringsewu? Di Lampung. Ya, silakan mampir ke Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Ya. Oke, baik. Terima Baik. kasih Bu Arena atas prakatanya, pembukaannya. Semoga ini menjadi langkah kebaikan di awal tahun 2024. Semoga teman-teman bisa awali dengan hal-hal kebaikan bermanfaat sampai menunjang teman-teman untuk 100% kompeten 1 kali ujian nantinya. Insya Allah MCU kita akan selalu membersamai dan sebuah kehormatan juga. Terima kasih sekali lagi Bu Arena berhasil membersamai kami di awal tahun yang luar biasa ini. Oke, saya mohon izin untuk menampilkan, jadi sekedar menjelaskan mekanisme yang akan kita lakukan dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Tadi sudah disampaikan akan ada 5 soal pengerjaan latihan uji kompetensi. Nantinya tidak akan ada yang membacakan soalnya. Kita akan matikan kolom chatnya, ditampilkan soal, saya bantu hitung mundur selama 1 menit. Teman-teman cukup menjawab lewat kolom chat apa option yang kalian pilih. Setelah itu nantinya sebenarnya pengen banget kita minta pendapat, tapi biasanya kita berikan waktu untuk diskusi saja di akhir. Jadi setelah sampaikan di kolom chat, maka nanti narasumber akan langsung menjelaskan option yang benarnya beserta penjelasannya. Seperti itu ya teman-teman ya, sampai dengan soal kelima kemudian baru tanya jawab. Kita akan mulai soal yang pertama ya Bu Arena ya. Oke, silakan Baik, Mas. ini dia untuk soal nomor 1. Pengerjaan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Mohon maaf Mas Adi ya, saya nggak bisa pakai background. Aman. Kebetulan, ya silau sudah dicoba tapi Iya, silau biasanya. dia tidak ini. Oke, Bu, paham, siap. Oke, sudah 30 detik untuk soal nomor 1. Hmm. 15 detik terakhir.
Siap-siap di kolom chat. Siapkan jempolnya, cukup kirimkan option jawabannya saja. Boleh disertai dengan kata kuncinya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. B, C, E sudah terlihat. Delta, Alpha, semuanya dipilih oleh peserta malam hari ini sebagai soal yang pembuka. Kita sambil menunggu, saya mau berbincang sedikit dengan Bu Arena. Soal pembuka ini mudah, sedang, atau sulit, Bu? Untuk soal-soal yang saya tampilkan di awal ini sebenarnya masuk kategori yang sedang gitu. Mengapa saya katakan sedang? Karena kadangkala terjadi kebingungan saat menjawab gitu. Namun kalau sudah tahu kuncinya akan bisa dijawab mudah sebenarnya. Iya, sebenarnya ada kuncinya untuk menjawab ini semua. Tapi Oke, nanti dijelaskan. siap. Ini dia. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman bisa menemukan kata kuncinya. Oke, tadi mayoritas memilih option C, tapi 5 option terpilih. Artinya berhasil soal Bu Arena untuk soal pembuka. Pemanasan kita bakar dulu semangatnya. Kita akan dengarkan penjelasan soal nomor 1. Silakan Bu Arena. Oke, baik. Teman-teman, kalau dihadapkan pada soal jenis ini, model soalnya soal untuk melihat mencari diagnosa. Dan untuk di keperawatan jiwa, diagnosa yang disajikan ini adalah diagnosa untuk masalah-masalah psikososial. Ya, jadi kalau kita lihat settingnya itu di rumah sakit, maka seharusnya seorang pembuat soal itu harus membuat soal jawabannya homogen. Jadi jawabannya adalah pilihannya soal-soal masalah yang terkait dengan masalah psikososial. Maka disajikan ada ansietas, ketidakberdayaan, keputusasaan, coping individu dan coping keluarga itu masih merupakan masalah psikososial. Nah, bagaimana kita melihatnya? Oke, tadi saya intip sedikit jawabannya ada bervariasi. Oke, nggak apa-apa. Di awal ini cukup cukup bagus bervariasi ya. Artinya kita akan lihat before after pemahamannya pada saat sebelum dijelaskan dan setelah dijelaskan. Oke. Untuk kasus-kasus pasien dengan masalah terminal, di mana nih masalah terminalnya? CA payudara, kondisi kanker merupakan salah satu masalah penyakit terminal ya atau paliatif lah ya. Nah, kalau ada seseorang yang mengalami masalah seperti ini, maka kita lihat kalau diagnosa pertama ansietas, datanya harusnya ada kondisi yang mengiringi tentang apa tuh tanda-tanda vital dan sebagainya. Di situ tidak ada, maka jangan dipilih. Kita lari ke coping keluarga tidak efektif. Di situ tidak ada pernyataan tentang keluarga, jadi jangan dipilih. Oke, untuk C, coping individu tidak efektif. Di situ tidak banyak yang memunculkan data tentang copingnya. Oke, ya. Berarti tinggal dua pilihannya antara ketidakberdayaan dan keputusasaan. Biasanya peserta UKOM akan bingung memilih antara kedua hal tersebut. Bagaimana membedakannya? Oke, ini dikasih kuncinya. Kalau bingung di antara dua, oke, jadi teman-teman yang memilih A, D, E tidak tepat, ya. Oke, bagaimana memilih B dan C? Kedua hal tersebut secara real antara ketidakberdayaan dan keputusasaan sering keliru terdiagnosanya oleh seorang perawat ya atau perawat pemula atau oleh mahasiswa. Mengapa? Karena memang hampir mirip, tapi sebenarnya sangat jelas. Ketidakberdayaan, kata kuncinya, pasien masih mau, tapi nggak mampu. Oke, kalau keputusasaan, pasien mampu, tapi nggak mau. Oke, itu kata kuncinya. Jadi kita lihat pada kasus pasiennya belum mastektomi, tetapi menolak. Karena apa? Mengatakan ini akan sia-sia, merasa hidupnya tidak lama lagi.
Kita lihat, padahal pendukungnya pasien punya jaminan kesehatan. Oke, ya. Makanya bila diingatkan artinya sudah apatis terhadap apapun juga. Untuk itu berarti pasien, oke, ada yang jawab fix T. Iya. Oke, berarti di sini pasiennya sesungguhnya masih mampu. Oke, tetapi pasien tidak mau. Maka jawabannya adalah iya, betul sih, ya. Kalau ketidakberanian gimana? Misalnya pasiennya ingin sekali tapi tidak punya jaminan kesehatan, kemudian juga tidak ada yang membiayai, tapi pasien masih ingin diobati. Nah, itu pilihannya ketidakberdayaan. Jadi dengan satu kasus yang sama, itu bisa dibuat soalnya jadi berbeda dan jawabannya jadi berbeda. Gitu. Semoga dapat dipahami dengan Ah, kata kunci tadi. baik, terima kasih Bu Arena. Sekarang saya kembalikan saja langsung ke para peserta. Gimana nih? 800 lebih yang terus Masya bertambah, Allah, apakah 800 sudah lebih. paham dan jelas? Silakan di kolom chat. Ya, nanti slide-nya bisa teman-teman baca kembali, kami akan kirimkan. Oke, Oke, jelas paham. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kita akan masuk Ya. ke soal kedua. Tapi ingat teman-teman harus paham. Biasanya Bu Arena akan review lagi nih. Oke, ini dia. Soal nomor 2. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Ini kategori soal mudah, Mas, sebenarnya. Mudah ya Bu ya. Mudah. Harusnya benar. Siap. Kita akan bakar semangatnya nanti para peserta. Hmm. 30 detik untuk soal nomor 2. Fokus teman-teman, temukan kata kuncinya. 15 detik terakhir untuk menjawab. Boleh disertai dengan kata kunci. Option apa? Kata kuncinya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan teman-teman di kolom chat. A, C, E. Delta. Hanya bebek yang belum terlihat. Ada tawar-menawar. Kemudian, wow, sangat cepat ini. 800 lebih terus bertambah. Oke, B juga sudah terpilih. Ada yang mau mengatakan seandainya. Oke. Ada yang yakin C, tawar-menawar, baik. Oke. Wah, siap, siap, siap. Kalau yang selain C apa nih kata kuncinya nih? Saya belum menemukan teman-teman yang menyampaikan kata kunci. Banyak belum tentu benar, sedikit belum tentu salah. Oke, masih C yang memberikan kata kunci, belum ada option lain atau kata kuncinya sama, tapi pilihannya berbeda. Oke, kali ini C menjadi option yang mayoritas. Benar atau salahnya? Kita akan dengarkan. Oke, rata-rata kata kuncinya seandainya. Apakah ini benar seandainya? Oke, baik. Silakan Bu Arena. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Baik, ya. Mengapa ini menjadi pilihan soal-soal yang sering saya jelaskan ke teman-teman semua? Karena dengan soal satu ini, kalau dibeda-bedakan juga soalnya bisa keliru kalau tidak paham, gitu. Dan survei membuktikan setiap ujian soal-soal ini selalu keluar jenis-jenis seperti ini, meskipun tidak persis, tapi polanya sama untuk soal dengan kasus kehilangan seperti ini. Oke, untuk menjawab
pilihannya, mana yang paling tepat, teman-teman harus hafal artinya. Oke, dari 5 tahap kehilangan, yaitu denial, dia menolak, anger, dia marah, bargaining, dia mencoba nawar, depression, dia mengalami semacam dia menyalahkan ke dalam diri tapi sangat dalam dan dia tidak keluar untuk mencoba keluar dari situasinya. Dan yang terakhir adalah acceptance, dengan menerima. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapatkan kasus, kalau dia didiagnosa, terus dia shock, dia bilang, nggak mungkin, selama ini saya sehat. Nggak mungkin, saya sakit. Atau teman-teman nih kehilangan sesuatu lah. Nggak mungkin itu. Nah, berarti dia menolak. Kalau menolak, dia denial. Oke ya. Oke, yang B. Yang B adalah anger. Dia akan marah. Marah, di sini cirinya kalau denial dia menolak pada situasinya. Kalau anger dia mencoba mensubstitusi rasa marahnya. Mengalihkan rasa marahnya kepada orang lain misalnya. Oh enggak, benar tuh, dokternya salah diagnosa. Oke, mungkin bukan punya saya. Oke, ya. Kalau yang E, acceptance, itu sudah menerima. Oke, mungkin saya sakit, ini adalah jalan Tuhan untuk mengetahui sehingga saya bisa lebih baik lagi, itu acceptance. Kalau depression, dia ditandai dengan menangis. Di sini kok ada sedih ya, Bu? Jangan-jangan ini depression. Nanti dulu. Depression dia akan mencoba menarik diri dari situasinya, kemudian dia hanya menangis, nggak mau bahas tentang masalahnya. Nah, kalau ada pernyataan begini nih, coba teman-teman nih, kalau yang suka belanja, Bu, kalau satu berapa? Kalau seandainya saya beli 2 berapa? Seandainya 3 berapa? Maka inilah kata kuncinya sebenarnya, seandainya. Nah, untuk fase atau tahap bargaining, seseorang akan mencoba menawar. Seseorang akan mencoba kembali ke masa lalu. Seandainya saya dulu. Nah, seandainya saya dulu memilih yang cakepan misalnya kan ya, anak saya cantik-cantik misal begitu kan ya. Seandainya saya dulu hidup sehat, maka saya tidak akan mengalami sakit seperti ini. Jadi fix jawabannya adalah bargaining. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Arena. Lengkap dengan contoh dari setiap optionnya ya, teman-teman. Sekarang seperti biasa, apakah sudah paham dan jelas? Silakan di kolom chat sebelum kita lanjut ke soal Oke. yang ketiga. Yang suka keliru itu antara denial dengan anger. Kalau depression mahasiswa biasanya peserta UKOM akan mudah mendapatkannya. Tetapi kalau denial dan anger yang dijadikan jawabannya, ini yang masih keliru. Oke ya, saya ulangi lagi khusus yang 2 tadi. Kalau yang bargaining, insya Allah dengan ada kata-kata kuncinya, pokoknya dia akan kembali ke masa lalu dan mencoba menawar. Kalau denial dan anger, kalau denial dia mencoba menolak kenyataan, kalau anger dia mencoba menyalahkan orang lain. Di situ kata kuncinya. Ya, oke. Oke, baik. Luar biasa ya tadi rekan-rekan sudah menyampaikan sangat paham karena saya pun yang ternyata dijelaskan juga ikut paham ya teman-teman. Oke. Oke, kita akan masuk ke soal yang ketiga. Kembali fokus, temukan kata kuncinya. Ini dia soal nomor 3. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Soal ini kategori yang tidak mudah karena semua jawabannya sebenarnya ada. Hanya fokus yang mana gitu. Oke, semakin malam semakin memanas. Sudah 30 detik untuk soal nomor 3. Fokus teman-teman. Temukan kata kuncinya. Kita kirim option jawabannya di kolom chat lengkap dengan kata kunci.
15 detik terakhir. Oke, dari wajah-wajahnya sepertinya sudah siap yakin dengan jawabannya. Sebelum melihat apa yang terjadi di kolom chat bisa membuat ragu. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. B, Delta, Alpha. Oke, hanya Charlie dan Eko yang belum. B dan D terus bergantian. Charlie sudah ada, Eko sudah ada. Oke, kita akan melihat. Oke, teman-teman. B dan Delta terus bergantian. Ada yang mengatakan B merasa malu. Atau ada yang mengatakan Delta juga lebih dominan. Jadi yang mana nih teman-teman yang benar? Yang A, yang C, yang E, boleh kata kuncinya. Oke, ada lagi B, masalah utama HDR. Baik. Jelas halusinasi core problemnya. Oke, terima kasih. Lebih ke B. Oke. C, mengarahkan telinga ke satu sisi. Luar biasa teman-teman, terima kasih atas pendapatnya. Ini semakin memanas. Kita harus minta pertanggungjawaban dari Bu Arena langsung ini. Silahkan Bu Arena. Oke, baik Mas Adi. Luar biasa ya, jawabannya sangat bervariasi. Oke, ya. Teman-teman, untuk menghadapi soal-soal tentang ini masuk dalam intervensi ya, perencanaan. Nah, karena yang ditanyakan adalah tujuan tindakan. Sementara rata-rata pilihannya itu ada karena memang di sini kita harus mainkan pengecohnya. Para pembuat soal, nah ya kadang-kadang dikeluarkan soal kan teman-teman ini bertingkat. Soal dibuat oleh institusi, kemudian naik ke regional, di review di tim regional, kemudian naik lagi ke nasional, kemudian masuk ke panel expert, baru penentuan. Nah, ini tahapannya kan sampai 5 kali. Di situ biasanya soal-soal itu pengecohnya memang sudah harus dimainkan, begitu kan ya. Nah, sehingga soal-soal itu kadang-kadang jawabannya ada semua gitu. Contoh ya, oke kita lihat. Pasien mampu melakukan interaksi dengan orang lain. Berarti ini untuk diagnosa apa tuh? Diagnosa isolasi sosial. Nah, mengapa saya katakan sulit ini tidak mudah? Karena untuk menjawabnya harus menentukan diagnosa dulu. Nah, kalau untuk mencari diagnosa berarti apa nih? Before after-nya. Before-nya sebelum dibawa ke rumah sakit, mengurung diri di kamar 2 bulan. After-nya apa nih? Menyendiri di pojok kamar. Wah, benar dong. Oke, nanti dulu, tahan dulu. Yang kedua, apakah bukan pasien untuk meningkatkan harga diri? Berarti diagnosanya harga diri rendah kronis. Oke, untuk HDR kronis, pastikan bahwa ada pernyataan negatif yang keluar dari pasien. Oke, kita lihat di before-nya. Before-nya tidak mengatakan apa-apa, tapi pasiennya di PHK. Oke, ada data Bu, pasiennya malu karena tidak punya isi dan pekerjaan. Ingat, kalau ketemu pasien mengatakan malu saja tanpa ada tambahan mengkritik diri atau menilai diri negatif, menyatakan diri secara negatif, belum tentu itu HDR kronis. Oke ya, berarti yang B belum tentu benar atau oke salah ya. Oke. Bagaimana dengan C? Pasien mengontrol perilaku marah berarti harusnya pasiennya RPK. RPK adakah di sana? Ya Bu, before-nya merusak televisi. After-nya yuk kita lihat. Oh, after-nya nggak ada, nggak mungkin jadi masalah here and now. Berarti yang C kurang tepat. Bagaimana dengan yang E? Kita lihat pasien mampu melakukan perawatan diri berarti diagnosanya harusnya DPD. Kalau DPD pasiennya kita lihat. Oke, di before-nya nggak ada. Di after-nya pada pasien penampilannya tidak rapi. Just it, gitu kan? Oke, bisa jadi ini belum tepat. Oke, kita lihat bagaimana dengan D, pasien mampu mengontrol halusinasinya, berarti diagnosanya halusinasi. Oke, teman-teman, di SDKI halusinasi tidak keluar ya, keluarnya gangguan persepsi sensori. Tetapi kita sepakat bahwa itulah halusinasi. Oke ya, maka
Berarti kita lihat before-nya apa tuh? Mengatakan ada suara yang mengejek. Before. After-nya apa tuh? After-nya ada posisi pasien pada saat mojok, dia mengarahkan kepada satu sisi. Oke. Berarti apakah tadi ada isos? Bisa jadi. Tetapi lebih dominan dia menyendirinya karena dia ada halusinasinya. Dia nggak menikmati halusinasinya itu, dia kemudian mengarahkan kepada satu sisi, berarti kalau kita lihat mana yang lebih utama diagnosanya antara isos dengan halusinasi pada kasus ini, jawabannya ada pada D. Before-nya jelas mengatakan ada suara yang mengejek, after-nya adalah pasien mencoba mencoba memiringkan telinga, itu sangat khas untuk pasien halusinasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Arena atas penjelasan untuk Oke, soal nomor sama-sama. 3. Gimana rekan-rekan yang terus bertambah 900 lebih sudah Masya mencapai? Allah, luar biasa ya, sampai Apakah ikut su- bahagia Mas melihat semangat teman-teman yang tuh, luar biasa. Alhamdulillah. Benar, lanjut. Oke. Oh, minta file soal. Kami akan kirimkan. Stay tune, malam ini akan kami kirimkan setelah webinar selesai. Salah nggak masalah, Kakak, teman-teman, Nggak silakan. masalah, justru kita ikut, biar besok saat mengerjakannya nggak salah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, gimana? Apakah metode pembelajaran kerjain soal, jawab, dijelasin yang kita lakukan malam hari ini, apakah teman-teman merasa nyaman dan tepat metodenya? Silakan. Atau ternyata kita kurang nih, karena kita masih ada soal lagi nih. Kalau kurang tepat, kita ganti metodenya. Kalau menurut teman-teman ini nyaman, tepat, wah kita lanjut lagi. Oke, nyaman banget. Oke, nyaman dan tepat. Oke. Di sini siapa yang baru pertama kali ketemu sama Bu Arena? Siapa yang baru pertama kali ketemu Bu Arena? Wow, luar biasa ya. Nggak perlu dirasain teman-teman. Wah, nanti luar biasa sangat banyak. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang baru pertama kali ikut kegiatan MCU? Yang baru pertama kali. Waduh, ternyata banyak nih. Banyak juga. Wow. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Siapa di antara 900 peserta, siapa yang akan bertemu MCU selama bulan Januari? Siapa nih? Ya, semangat. Yang bulan Januari kita akan ketemu terus setiap ada jadwalnya. Siapa nih yang udah pernah, yang pasti ketemu nih siapa nih? Wow, banyak. Ketemunya di mana sih? Saya mau tahu dong. Ketemunya di mana sih? Ada yang tahu? Oke, nah sekarang saya bentar, masih ada 2 soal. Saya pinjam dulu waktunya Bu Arina sebentar karena Oke, banyak banget tadi silakan. Ya, setelah dilihat. Ternyata banyak banget yang baru pertama kali ketemu di MCU. Nah, ya. sebenarnya setiap malam kita ketemu. Gimana caranya? Kita ketemu lewat Zoom dong. Oke, kita kunci dulu kolom chatnya. Teman-teman, saya akan memberikan sebuah solusi atas kekhawatiran kalian. Karena tadi disampaikan ada yang UKOM-nya Maret, 2 Maret, belum tahu, tapi bingung, tapi takut kompeten, tapi tadi cuma benar satu, sisanya salah, melihat soalnya sulit, bingung, khawatir, kita kasih. Mas Adi yang ngajar? Enggak teman-teman. Ada Bu Arena dan ibu-ibu dosen, bapak ibu dosen se-Indonesia. Gimana caranya? Teman-teman masuk ke kolom chatnya, kita sama-sama klik link yang akan dikirimkan. Karena apa? Setelah ini teman-teman akan menentukan kita mau belajar atau kita mau main-main. Ratusan tadi teman-teman sudah lihat sendiri di kolom chat, itu bukan buzzer, itu mahasiswa real, real se-Indonesia yang akan bergabung selama bulan Januari untuk apa? Untuk kompeten. Lewat apa? Lewat ini yang sedang di hadapan layar teman-teman semua. Oke? Nah, gimana? Ini dia.
Siapa yang akan bertemu di bulan Januari? Maka inilah Bapak Ibu dosen yang akan membimbing teman-teman semua melalui latihan-pelatihan soal uji kompetensi selama bulan Januari full 1 bulan. Ini dosen-dosennya. Ada dari kampus mana saja, ada dosen kalian, ada dosen tetangga, semuanya. Tapi ini lengkap, maternitas, keluarga, KMB, anak, jiwa, semuanya ada teman-teman. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya biasanya nih. Mas, langsung intinya gimana kita cara gabung? Bentar teman-teman jangan direct message ya. Saya lagi share nggak akan kelihatan. Nih, fokus ke layarnya, lihat handphonenya, lihat laptopnya. Bukan buzzer, bukan saya yang bilang, tapi mereka yang tadi di dalam Zoom, banyak banget yang udah bergabung. Lewat Zoom, Bimbel MCU, selama Januari full, lewat ini. Ya, kita bahas deh yang paling kanan, yang menurut kalian, wow, yang sangat biayanya paling tinggi. Mahal murahnya relatif karena sesuai dengan apa yang didapatin. Tapi Senin, Selasa, Rabu mulai tanggal 8 sampai akhir bulan kita ketemu di Zoom setiap malam seperti malam ini. Dosennya tadi sudah ditampilkan, soalnya akan yang terbaru, dapat lagi tryout 180, dapat lagi 30 soal. Total 282 soal akan diberikan kepada teman-teman selama bulan Januari. Lengkap dengan pembahasannya? Lengkap banget. Bisa dibaca? Bisa banget. Bisa di print? Bisa banget. Bisa ditonton lagi? Bisa. Semua aksesnya dapat. Makanya kenapa udah ratusan yang bergabung? Karena cuma 179.000. Kalau yang udah ikut dari sebelumnya, ternyata dapat potongan 20.000 lagi. 159.000 itu harga yang gak sebanding dengan persiapan, dengan teman-teman yang dapetin, dengan strategi yang didapatkan, tips, trik, semuanya didapetin. Luar biasa. Gimana cara gabungnya? Kembali lagi ke kolom chat, dapat linknya, diisi linknya, pilih kelasnya. Nanti setelah kelas ini, webinar ini, setelah Bu Arena menyampaikan semuanya, kita bahas lebih dalam lagi. Tapi teman-teman pastikan isi linknya sekarang, karena nanti setelah webinar ini selesai, saya nggak keluar dari Zoom. Saya melayani teman-teman yang mau berdiskusi, yang mau mengkritik, menyarankan, bertanya apapun itu. Bahkan bagi teman-teman yang langsung mau di-invite ke grup, kita siap melayani setelah webinar ini. Oke? Rekeningnya di mana, Mas? Rekeningnya ada di sini. Lengkap semua. Rekening ada. Mas, kalau udah bayar gimana? Tinggal dikirim. Kirim kemana, Mas Adi? Ada di sini. Ada Mas Luki, Mas Faldi, Mas Gufron, Mas Karim, sesuai wilayah. Siap melayani malam hari ini juga kalau teman-teman mau di-invite ke grup senasional untuk kita berjuang bersama MCU bulan Januari. Oke, cuma kelasnya ini aja teman-teman. Perlu diingat baik-baik, ini nggak sebanding dengan apa yang akan kalian lakukan. Persiapan selama 1 bulan, cuma buka HP, buka laptop, kalau lagi ada kendala dapat akses videonya, teman-teman bisa menikmati 282 soal paling sedikitnya bagi yang memilih kelas sebelah kanan. Oke? Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi karena masih ada 2 soal lagi. Teman-teman akan diuji lagi bagaimana pemahamannya. Tapi yang paling penting saya berikan waktu 1 menit untuk teman-teman dapatkan link kolom chatnya. Simpan, salin, atau bahkan teman-teman mau langsung isi, itu boleh. Nanti sebelum bayar kita ngobrol di akhir untuk teman-teman yakinkan diri karena kami mau 100% kompeten di 2024. 2023 kemarin 98,9%. 1,1% belum berhasil kompeten. Karena apa? Mungkin mereka yang tidak ikut Zoom. Mungkin mereka yang cuma buang-buang uang. Kami pengen 100%. Pesertanya ratusan setiap bulannya. Total ribuan peserta. Kompetennya 98,9% tahun lalu. 2024 kita pengen 100%. Bagi teman-teman yang mau bergabung, kita akan bahas setelah webinar ini selesai. Pastikan linknya disimpan atau kalian isi. Karena sesaat lagi saya akan tutup dan kita fokus bahas soal lagi. Oke? Sekarang saya tanya, saya buka kolom chatnya. 3 detik deh, saya kasih waktu untuk salin.
Saya buka kolom chatnya, saya mau bertanya teman-teman, apakah yakin dan siap serta mau atau apapun itu kalian untuk bergabung di bulan Januari? Ya, apakah siap teman-teman untuk bergabung bulan Januari? Kita akan mulai perjuangan kompeten 100% kita harapkan bersama-sama. Ya, bagi yang sudah terdaftar, nggak perlu daftar lagi. Kita akan mulai hari Senin. Siap bergabung? Udah isi linknya belum? Sekarang saya tanya. Kalau bayar belakangan nggak apa-apa teman-teman. Udah isi linknya belum? Pertanyaannya. Karena kuotanya terbatas. Oke, kalau nanti udah nggak dapat kuotanya 100% kami refund tanpa biaya admin. Oke, sudah salin, sudah isi, sudah siap. Kita akan fokus ke soal 2-nya. Masih ada Bu Arena menyiapkan 2 soalnya. Teman-teman, kita fokus kembali ke soal. Saya akan share terlebih dahulu. Yang penting teman-teman sudah tahu bagi yang baru pertama kali bertemu dengan MCU. Oke, Bu Arena sebelumnya terima kasih. Maaf saya semakin eh, wah, khawatir ini banyak peserta yang baru tahu ternyata Bu. Akhirnya Ya, semangat semuanya. jadi Aduh, refleks yang ini nih. kayaknya agak nurun nih jumlahnya ya yang hadir ya. Iya Bu. Mungkin tadi lupa ngasih tahu kalau masih ada soal-soal dan Takutnya lagi ngisi, tips ternyata dan kepencet trik. kebuang Zoom-nya Bu. Oke, bisa masuk lagi. Ya. Oke, kita masuk lagi soal keempat ya Bu ya sekarang ya. Ya, oke deh. Soal nomor 4, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Iya. Baik. Perlu saya sampaikan soal-soal ini, jenis soal seperti ini akan ada di semua mata ajar, tidak hanya di soal keperawatan jiwa. Oke, silakan dikerjakan dulu, nanti dijelaskan. 30 detik untuk soal nomor 4. Fokus teman-teman. Jangan khawatir, kuota memang terbatas tapi kita fokus soal terlebih dahulu. 15 detik terakhir untuk soal nomor 4. Seperti biasanya, option disertai dengan kata kunci. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. Oke, sedikit lebih menurun terkait dengan variasi, tetapi tetap ada A, C, E. Mayoritas 80% lebih memilih option E. Kata kuncinya sekarang saya mau bedah. Apa teman-teman kata kuncinya? Oke, rahasia. Oke, kita rahasia-rahasiaan ya teman-teman ya. Oke. Privacy, rahasia, baik. Kerahasiaan, baik. Oke, serentak nih sepertinya nih. Oh, ada yang pilih nih. Dilarang memfoto. Oke, rahasia juga ya. Oke, baik. Karena rahasia, luar biasa. Kalau ini benar, luar biasa teman-teman semakin yakin. Bu Arena, soal nomor 4, 80% lebih memilih option E. Kalau benar ini tersenyum lebar. Silakan Ibu. Oke, ya, baik teman-teman semuanya. Untuk menjawab soal dengan tipe seperti ini, teman-teman harus wajib hafal 8 prinsip etik. Apa saja? Autonomy, beneficiency, confidentiality, apalagi fidelity, justice, veracity, accountability. Oke? Iya, harus hafal semuanya dan tahu artinya. Minimal yang ada di layar ini ya, ada 5. Justice berarti prinsipnya adalah adil. Kalau adil, kata kuncinya lihat di soal itu, biasanya seorang penyusun soal akan membuat perbandingan dengan adanya perbandingan pasien, itu justice. Oke ya. Veracity berarti prinsipnya dengan kejujuran. Oke. Autonomi selalu ada kaitannya dengan hak-hak pasien. Misalnya untuk menentukan sesuatu tindakan, ini boleh ya atau tidak. Oke ya. Kemudian untuk accountability,
Seorang perawat dalam melakukan tindakan harus berdasarkan kepada, di sini ada yang bidan juga nggak, Mas? Perawat aja atau bidan? Rawat aja, Bu. Perawat aja kan ya, oke. Accountability, berarti seorang perawat harus melaksanakan intervensi, implementasi sesuai dengan standar operasional tindakan ya. Oke, kita lihat kasus di atas, confidentiality apa itu? Confidentiality adalah terkait dengan kerahasiaan. Oke, kita lihat kasus di atas. Pada saat kegiatan, perawat ada sesi pemotretan, memang ditujukan untuk dokumentasi. Nah, rumah sakit tempat pasien itu telah memiliki aturan tentang tidak diperkenankannya mengunggah foto pasien ke media sosial apapun. Berarti ini ditujukan untuk melindungi privasi pasien. Dalam arti berarti merahasiakan identitas tidak dengan sembrono menyampaikan karena memang stigma terhadap pasien gangguan jiwa itu masih sangat tinggi. Berarti jawabannya fix. Sorry. E. Mangga Ibu, kalau mau ambil minum dulu nggak apa-apa. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, Mas. Rada jauh ke dapurnya, nggak apa-apa. Sudah. Oke, nanti kelamaan lagi turun dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Saking semangatnya ini. Luar Saya biasa kalau ya. ada orang semangat itu ikutan semangat gitu kan, Betul, luar biasa ya. nggak boleh kalah semangat ya Bu ya. Betul, tak boleh kalah semangat. Ya, gimana? Udah jelas semua belum? Belum. Gimana nih tadi? Wah, tadi seperti biasa ada yang bilang alhamdulillah benar. Tapi kita pastikan apakah jelas dan paham untuk kita lanjut ke soal terakhir, soal pamungkas nih. Ya, jadi gini teman-teman, ada yang suka keliru menjawab biasanya antara malefisiensi dengan benefisiensi. Ya, kelirunya di mana? Biasanya kalau kalau mal non efisiensi itu begini. Kalau kita tidak lakukan dengan sesuai, maka itu bisa mencederai pasien. Kalau benefisiensi dia itu ya kalau kita pun tidak melakukan itu tidak terlalu fatal buat pasien, tapi sebaiknya kita harus berbuat baik, itu benefisiensi ya. Teman-teman biasanya mengeluh antara benefisiensi sama malefisiensi. Kalau saya lagi masuk ke review di tingkat nasional itu biasanya gini, biasanya untuk soal-soal yang membingungkan seperti itu kita akan coba satu opsinya kita alihkan biar tidak membingungkan. Karena kalau dua-duanya dimunculkan, ini rata-rata keliru menjawabnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Arena. Sudah jelas dan paham, teman-teman. Nah, Kita akan masuk ke soal terakhir. Fokus lagi, lihat layar laptop, handphonenya. Ini dia soal yang terakhir. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 5. Saya baru lihat slide-nya, ternyata di akhir ada sesuatu dari Bu Arena nih. Ini yang live keluar dari Zoom pasti sedikit menyesal. Ternyata tidak hanya soal. Oke, 10 detik terakhir. Siap-siap. Saya sudah lihat jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Saya sudah lihat jawabannya, jadi saya tahu
Makanya saya bisa tahu ternyata setelah 5 soal ini ada yang akan disampaikan dari Bu Arena, luar biasa. Oke, mayoritas memilih option E, harga diri rendah kronis. Oke, Luar biasa. Wah, baik ini soalnya mudah sedang sulit teman-teman. nih, Bu. Soal Kita lah. ini rata-rata banyak yang gagal menjawab soal ini, Mas. Betul. Silakan Bu Arena. Gitu ya, oke. Ya, jadi gini teman-teman, selalu lihat before after. Ya, kalau before-nya ada, after-nya ada. After itu setelah dirawat di rumah sakit ya, maksudnya ya. Before itu sebelum dirawat di rumah sakit. Kita lihat, waham, adakah waham di sana? Kita cek, adakah? Oh, nggak ada ya. Halusinasi, adakah halusinasi? Pasien ketawa sendiri, menangis. Wah, ada nih halusinasi Bu before-nya. After-nya ada nggak nih? After-nya kita cek, tidak muncul. Oke. Kemudian harga denda kronis. Ingat, tadi ada pernyataan negatif dari pasien. Benar tuh Bu, merasa gagal menjadi ayah. Nah, berarti menilai diri negatif. Benar dong, harusnya. Tetapi nanti dulu. Oke. HDR kronis bila tidak ada yang melampaui diagnosa itu boleh dipilih. Oke, ada yang jawab isolasi sosial nih. Isolasi sosial kita lihat before-nya iya nih. Di kamar 5 bulan, wah lama banget nih. Terus after-nya ada nggak ya? After-nya menolak berinteraksi. Oh, fix nih isolasi sosial. Nanti dulu. Oke. Ingat teman-teman tentang kedaruratan psikiatri. Kedawat daruratan psikiatri yang masuk kategorinya salah satunya adalah tentang kasus suicide atau resiko bunuh diri. Oke, kita pastikan dulu, kita yakinkan dulu di dalam kasus ini tidak ada data tentang suicide atau bunuh diri, resiko bunuh diri. Kita lihat ada nggak ya? Riwayatnya ditinggal istri dan anak satu-satunya. Saat ini mengatakan dunia pasti membencinya. Satu-satunya yang diinginkan adalah bersama istri dan anaknya. Pertanyaannya, di mana istri dan anaknya? Sudah meninggal. Oke, berarti kalau kita kategorikan di dalam resiko dalam bunuh diri itu ada tingkatan. Ada skornya. Skor 1 ada apa? Ada ide. Skor 2 ada isyarat. Skor 3 ada ancaman. Skor 4 ada percobaan. Mari kita cek kasus ini. Adakah salah satu skornya? Ingat, skor 1 ide, skor 2 isyarat, skor 3 ancaman, skor 3 percobaan. Pada kasus ini sudah ada isyarat. Oke, isyaratnya di mana? Dia mengatakan bahwa dunia membencinya, satu-satunya yang diinginkan adalah bersama istri dan anaknya. Itu isyarat. Pada kasus-kasus seperti ini banyak kelolosan pasiennya akhirnya suicide tidak dapat dicegah karena perawatnya kurang kritis dalam melihat situasi ini. Ini adalah kegawat daruratan psikiatrik. Maka jawabannya fix. Resiko bunuh diri. Itu Mas sulitnya Mas. Mengapa soal ini saya katakan tadi sulit? Iya, harus betul-betul dianalisa. Aduh, set ending jangan dong, nggak apa-apa, semangat. Yang masih salah semua, tidak apa-apa. Justru kita harus belajar. Oke, tadi ada yang minta ulang lagi. Oke, saya ulang sedikit. Menghadapi kasus seperti ini, balik lagi Mas ke kasusnya, biar saya jelaskan sedikit lagi. Ya,
Kita lihat dalam satu kasus walaupun ada waham, ada halusinasi, ada ISOS, ada HDR kronis, muncul semua diagnosa dan ada datanya, pastikan bahwa di dalam kasus tersebut RBD itu enggak ada. Kalau RBD ada, tutup mata terhadap diagnosa yang lain. Tutup mata, mengapa? Karena resiko bunuh diri adalah kegawat daruratan psikiatri. Maka harus kudu wajib diutamakan dibandingkan diagnosa yang lain. Demikian. Mudah-mudahan clear. Baik, baik, baik. Banyak yang bilang set Sedih di set ending. ending. Oke, tidak apa-apa Tidak teman-teman. dong, iya. Kurang teliti saja Kurang ini. teliti, betul. Iya, itu Oh, apa namanya, untuk soal-soal seperti itu memang betul-betul harus betul. Kalau RBD itu harus dicek betul. Kalau ada RBD walaupun dominan yang lain, lupakan yang lain. Karena RBD adalah kegawat daruratan psikiatri. Psikiatri ya. Oke. oke, Tuh, baik. sudah tercerahkan, Baik. alhamdulillah. Nah, yang saya mau tanya, walaupun tadi banyak yang set ending, tapi apakah sudah paham dari apa yang dijelaskan? Coba nih, apakah sudah paham dari apa yang Ada yang terakhir dijelaskan? terjebak nih. Iya, maka tadi saya katakan rata-rata banyak yang salah menjawab Tuh. ini. Dan saya bisa memastikan bahwa benar mereka mayoritas baru pertama bertemu dengan Bu Arena karena soal terakhir adalah soal yang pamungkas. Oke, baik. Kalau seperti itu mungkin kita akan lanjut slide selanjutnya saja Bu Arena. Oke, Oke, baik. baik teman-teman. Ya, kita Mungkin ini akan masuk ada ke tambahan. tips ya. Oke, jadi teman-teman, temanya hari ini kan tips dan trik. Oke, ya. Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan menuju ujian kompetensinya. Yang kedua adalah saat ujian. Nah, apa saja tips untuk menuju ujian kompetensi? Yang pertama, persiapan harus memadai. Kita bisa kehujanan loh kalau di musim hujan seperti ini jalan cuek, tidak bawa payung, tidak pakai topi, maka sedia payung sebelum hujan. Maka persiapan harus memadai. Yang pertama paham materi. Tapi Bu, kan nggak mungkin semua materi. Oke, kalau gitu yang paling jitu adalah berlatih menjawab soal. Dan di MCU ini kan sangat-sangat sering ya. Mudah-mudahan juga teman-teman selain ikut dengan MCU juga di ISTUSnya biasanya akan ada kegiatan-kegiatan juga yang serupa yang membahas soal-soal. Namun jangan hanya ikut sekali. Untuk itulah mengapa pentingnya juga ikut MCU agar terlatih. Ingat bahwa alam bawah sadar kita menangkap bila dilakukan berulang-ulang. Maka kalau kita sering mengikuti, itu akan secara otomatis masuk ke alam bawah sadar, sehingga mudah direkol saat kita sedang ujian. Tapi kalau baru sekali saja persiapannya lalu ujian, rata-rata akan kedodoran. Dan memahami pola ujian itu juga harus menjadi persiapannya. Untuk itu kuncinya buat jadwal secara teratur. Jangan lupa, karena memang keteraturan itu akan menyusun memori kita dengan baik. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Apa saja tuh yang dimaksud emosi dengan baik? Maka berpikir positif dan optimis. Jangan menyalahkan regulasi. Susah nih sekarang harus ada ujian begini, begini, begini. Kita positif saja bahwa kita siap menghadapi apapun yang ada di depan kita. Maka menyiapkan waktu itu menjadi penting, bukan menunggu waktu yang luang. Jadi menyiapkan waktu, bukan menunggu waktu yang luang. Apalagi menyalahkan kesibukan. Oke. Yang ketiga, menyadari bahwa kita sebagai manusia yang lemah bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka tanpa yang maha kuasa, nonsen. Maka berdoa dan berusaha. Bukan mau menjelangnya, tapi jauh sebelumnya. Sudah ada upaya berdoa dan berusaha. Oke. Yang keempat,
Manfaatkan semua potensi yang ada pada orang lain. Mengapa? Karena kita makhluk sosial, maka kita wajib untuk selalu berkomunikasi sosial. Maka kalau kita sendiri belajar di dalam kamar berpuluh-puluh, beratus-ratus soal, kita akan terasa hampa. Malah nanti dilihat isolasi sosial nih, gitu kan? Maka bersama-sama dengan teman, kita akan bercahaya. Kita saling menyinari, saling mengingatkan. Salah satunya ikut kegiatan-kegiatan seperti ini akan membuat motivasi menjadi meningkat. Itu adalah tips menuju ujian kompetensi. Lanjut. Bagaimana tips dan trik saat ujian kompetensi? Persiapan menuju ujian kompetensinya sudah oke. Tetapi saat ujian kompetensi ini menjadi sangat penting. Mengapa ini saya sampaikan? Pada saat mengawas, pada saat melakukan pengawasan terhadap yang ujian, peserta ujian, ini yang sering terjadi. Mahasiswanya, pesertanya nguap, ngantuk, nggak konsentrasi. Begitu ditanya, tadi malam memang tidak tidur dengan cukup karena sistem kebut semalam. Maka tidur harus cukup karena berjam-jam kan, 3 jam ngerjainnya. Yang kedua, bila tidak puasa, nah karena kan juga ada yang niatnya pokoknya saya mau puasa lah besok pada saat ujian biar nggak mikir makan. Oke, nggak apa-apa yang ujian. Yang puasa, yang tidak puasa harus sarapan agar otaknya tetap cemerlang, tetap siaga, nggak kurang glukosa. Kalau kurang glukosa, maka bisa berkunang-kunang. Ini pernah terjadi juga. Kan kita boleh membawa air minum ya ke dalam ruangan, tapi tidak boleh dekatkan dengan kabel-kabel tempat kita ujian, tapi taruh di depan. Itu silakan. Apalagi kalau dalam kondisi hamil dan sebagainya, jangan sampai pingsan saat mengerjakan. Itu ada yang terjadi seperti itu. Yang ketiga, patuhi peraturan yang telah disampaikan saat briefing, misalnya tidak boleh menggunakan celana levis, tidak boleh menggunakan sendal. Jangan coba-coba mengexcuse diri. Nggak apa-apa, kali nanti nego. Itu akan menyebabkan pressure terhadap diri kita. Maka kurangi pressure yang ada. Yang keempat, datang sesuai waktu yang diminta. Nggak usah juga jam 5 subuh lah, ya. Paling tidak jangan sampai teman-temannya sudah masuk kita lari-lari. Ada yang ketinggalan pula. Itu akan menyebabkan kepanikan. Kepanikan akan menyebabkan otak kita kemudian persepsi menyempit, akan melahirkan kecemasan. Itu merugikan sekali. Ya, pesan betul jangan sampai terlambat. Yang kelima, menyadari hanya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Kalau tadi persiapannya mengandalkan orang lain karena harus bersama-sama agar bercahaya, maka saat ujian nggak bisa kita ngandalin orang lain. Fokus ke diri, karena apa? Sebelahnya itu beda urutan soal. Walaupun kita bisa ngelirik, itu beda urutan soalnya. Soal-soal ini berstandar nasional, maka tidak sama antara kanan dan kiri. Bisa keliru kalau kita sempat ngelirik. Oke. Kemudian yang keenam, manfaatkan waktu sesuai jumlah soal. 180 menit. Soalnya 180 soal, maka wajib kudu selesai dalam 1 menit. 7, tetap tenang saat ada kendala teknis. Ini pernah terjadi di sekitar tahun-tahun kemarin ya. Betul-betul servernya itu peserta terbanyak se-Indonesia yang yang ikut UKOM, dan servernya down sehingga dari peserta saat itu satu ruangan misalnya 100, itu yang bisa aktif hanya 10. Panik semuanya. Nah, ini pernah terjadi, jangan panik. Percayakan dengan pengawas UKOM, saat itu ditambahkan waktu kok pada akhirnya. Jadi jangan panik, karena kepanikan itu akan menyebabkan jadi luar biasa gitu kan ya. Jadi tetap stay tanpa ikutin saja perintah pengawasnya, angkat tangan, nggak usah berisik, tetap fokus. Nah, ini terjadi pada saat UKOM sekitar bulan apa ya waktu itu ya, selalu lupa apa Mei ya Pak, lupa saya.
Itu saking banyaknya pesertanya. Kemudian 8 strategi mengerjakan, lihat jawaban sekilas lirik. Lirik dulu jawabannya, baca cepat soal. Kalau mampu langsung jawab, bila belum paham baca lebih dalam. Kalau sulit gimana, Bu? Isi yang ragu-ragu. Akan ada kita ngeklik, ada yang ragu-ragu warnanya kuning, itu boleh diklik. Itu berarti sudah diisi, jangan dilewatin. Baca lagi bila masih ada waktu nanti setelah kita selesai melewati 180 soal. Karena kalau seandainya tidak sempat diubah jadi hijau, itu masih dihitung. Nggak rugi. Gitu teman-teman. Ya, itu tipsnya. Oke. 9. Jangan lupa teman-teman sudah berjuang untuk dirinya. Yuk, jangan nggak adil dengan dirinya. Setelah mengerjakan, beri reinforcement pada diri sendiri bahwa telah maksimal mengerjakan soal. Hasil sesuai dengan usaha. Jangan lupa, karena doanya sudah sepanjang masa, berarti tetap harus diiringi dengan doa. Oke, terakhir. Oke, tahun 2024 telah datang. Kami bahagia, sehat jiwa dan raga. Dengan semangat penuh kami berjuang, senantiasa belajar membuat kita menjadi bisa. Selamat berjuang, para pejuang kompeten untuk menuju kompeten. Kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semua kompeten, lulus, dan bisa Amin. selesai untuk ikut wisuda. Amin, amin. Demikian Amin. dari saya. Senang bersama dengan teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Arena. Luar biasa, ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Semoga juga sama bermanfaatnya untuk teman-teman peserta malam hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan, biar tidak terlalu malam, 2 pertanyaan saya buka untuk yang menyalakan kamera menggunakan fitur raise hand. Ya. Ada? Tidak banyak. Ada yang mau bertanya? Semoga 100% kompeten 1 kali ujian. Amin ya robbal Amin. alamin. Ya. Jadi untuk Seperti persoalan pernah down server itu, Mas, itu betul-betul itu terjadi. wow. Dan ya itu chaos gitu kan. Jadi banyak yang kecewa, banyak yang panik. Kuncinya anteng, sehingga pengawasnya juga nggak ikut gubek Iya. gitu kan. Ya. Jadi santai saja, angkat tangan, ikutin ordernya, perintahnya, ya udah. Anggaplah itu jalan untuk bisa menuju sukses itu tidak selalu lurus, tetapi dia akan berliku, kadang turunan tajam, kadang tanjakan Ya. terjal. Tapi kalau kita sabar, insya Allah akan mencapai Baik, kesuksesan. betul. Siap. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan Ada karena pertanyaan Mas, tadi? sebegitu. Mas, kayaknya ada yang pertanyaan tadi, Mas, di grup. Coba. Baik, silakan teman-teman gunakan Di fitur grup raise hand. kayaknya. Boleh bertanya tadi, kayaknya ada pertanyaan tadi. Saya punya 2 pertanyaan dari teman-teman, tapi ini di luar pembahasan malam hari ini, tidak apa-apa Ibu. Ini Oke, nggak apa-apa. seputar uji kompetensi. Ya. Oke, saya sampaikan terlebih dahulu teman-teman, absensi akan dikirimkan setelah dokumentasi. Dokumentasi akan dilakukan setelah tanya jawab. Maka pertanyaan yang pertama ditanyakan adalah butuh berapa soal untuk dinyatakan kompeten? Ini mungkin mereka kekhawatiran. Begitu ya. Ya, Oke. betul. Ya. Jadi itu namanya standar kelulusan, Mas. Itu biasanya akan dirapatkan dari tim, gitu kan ya. Jadi dari 180 soal itu, ya kan gini, untuk lulus itu akan digabung dengan nilai teman-teman di S1-nya, gitu kan. Nah, kalau teman-teman itu nilai apa namanya, nilainya tuh tidak terlalu kecil, maka begitu ditambahkan kan 40% dari UKOM. Jadi intinya yang tidak lulus itu yang betul-betul sudah jeblok. Gitu. Ya.
Bahkan waktu itu ada nilai 52 itu sudah bisa masuk lulus gitu kan. Ya. Artinya itu tidak selalu tidak sama karena itu memang ditentukan dari komitenya ya Mas ya. Ya. Sehingga yang pasti yakinkan bahwa Anda tidak terlalu jatuh nilainya. Betul. Karena kalau terlalu kecil tentu tidak sampai. 60% dari nilai yang ada, kemudian ditambahkan dengan nilai UKOM, kan 40%. harus bisa. Ya. Gitu, ya. Betul. Nah, itu Jadi juga kalau teman-teman D3 itu nilainya diambil dari ya tetap nilai-nilai juga nilai IPK. ditambahkan dengan nilai yang ada juga sama ya. Tidak seperti dulu. Jadi waktu dulu belum exit exam itu nilainya murni dari nilai uji kompetensi. Tapi kalau saat ini nilainya digabung dengan nilai yang dari kuliahnya gitu ya. Baik. IPK-nya ya, maka semangat mencari IPK juga harus baik. Betul. IPK minimal berapa? Nah, tergantung. Bingung ya Bu ya jawabnya. Nah, gini. Kalau dulu pernah ada yang khawatir sekali karena kan gini, ada mahasiswa kelas khusus yang lulusannya udah lama sekali, Mas, gitu kan ya. Jadi di zaman saya dulu itu kan ya, nilai untuk mencapai 3 itu kan sangat kesulitan sekali. Ya. Makanya 2, itu khawatir sekali saat ujian. Tapi kemudian saya hanya memastikan bahwa Anda pastikan Anda yakini bahwa diri Anda mampu mengerjakan soal dengan baik, sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah lulus, Mas. Saat itu kecil sekali. Nah, jadi kalau kita menyadari nilai kita kecil, berarti harus besar berjuang gitu. penuh di Ya. UKOM ya Bu ya. Ya, bukan berarti bahwa kalau IPK kita besar, kemudian nyantai saja. Enggak juga. Betul. Manusia itu tidak pernah tahu kapan terpelesetnya. Kadang-kadang kita bisa terpeleset hanya karena selembar kulit pisang, tapi kita tetap bisa tangguh meskipun kita dihadapi tsunami, tapi kita bisa tangguh kalau kita persiapan gitu. Betul. Baik. Menekankan Bu Arena, saya mungkin takut kurang update. Masih menggunakan rata-rata peserta nilainya nggak Bu untuk batas minimal uji kompetensi? Enggak gitu Mas. Enggak seperti itu gitu kan. Jadi biasanya ini kok mereka akan rapat kemudian untuk menentukan seperti apa gitu kan. Kalau seperti kemarin itu kan harapannya gini, yang kemarin trouble itu Mas, itu berharap sekali teman-teman itu mendapat excuse gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya akhirnya banyak yang ini juga, banyak yang nggak lulus. Alhamdulillah kalau di Umpri saat itu kita lulusnya lumayan bisa dibanggakan lah begitu kan ya, karena memang di kami juga selalu ada semacam seperti ini Mas, jadi persiapan-persiapan untuk ya, untuk persiapan-persiapan teman-teman untuk menyiapkan uji kompetensi dengan membahas soal-soal begitu. Dan kami selalu mengingatkan juga jangan cukup puas dengan institusinya, tapi tambahkan dengan ikut yang lain. Kan ada juga kalau dari AIPNI juga kan ada itu juga secara ini sinergi ya, itu nggak apa-apa, itu juga harus aktif. Jadi sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin baik. Dan MSOI ini sudah mendampingi banyak, mungkin sudah ratusan, ribuan yang lulus ya Mas ya, Bu, ya. yang sudah didampingi begitu kan. Ya karena di sini kan semangat bersama-sama seperti itu gitu ya. Jadi intinya tetap semangat. Dan kami juga sering mengingatkan, memotivasi teman-teman dari lain institusi juga jangan sampai nggak ada persiapan untuk mahasiswanya, kan itu menjadi sangat penting sekali dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pendidikan untuk mampu meloloskan seluruh peserta uji kompetensi. Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Arena. Luar biasa sekali diskusi malam hari ini. Tak terasa ternyata sudah 75 menit kita berlangsung. Oh ya. Mohon izin, sebentar lagi kita akan melakukan dokumentasi. Bagi teman-teman yang ingin ikut berdokumentasi bersama Bu Arena, jadi kita bertemu berdokumentasi secara virtual terlebih dahulu. Nanti kalau ada kalian yang mau mampir atau yang mau lanjut di Umpri silakan. Oke. Saya hanya ambil 3 slide saja. Biasanya di sini total 17 slide. Semakin malam terus bertambah. Tadi sudah 700, ternyata lanjut sampai ke 800 kembali. Insya Allah naik lagi ya. Teman-teman yang di timur, saya kasih 2 jempol. Sudah larut malam, ternyata masih lanjut lagi. Oke, saya mohon izin ambil dokumentasi ya Bu ya. Oke. Karena teman-teman nggak tahu ada di slide keberapa, maka saya menyarankan untuk kalian berikan senyuman terus ya.
Kita senyum. Yang pertama, gaya bebas terlebih dahulu. Berikan senyuman, lupakan soal kelima tadi. Kita berikan kabar bahagia. 1, 2, 3. Oke, sekarang karena di sini ada beberapa admin yang akan mengambil screenshot. Kemudian pinjam tangan C-nya. Boleh membentuk love di pipi atau boleh membentuk sebuah huruf C. Ini menjadi doa kompeten. Juga sekaligus menggambarkan MCU. Oke, boleh dibantu rekan-rekan admin. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bu Arena. Semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Ya Mungkin Rabbal ada Alamin. closing statement, Ibu. Oke, baik teman-teman semuanya. Usaha tidak akan mengkhianati dari teman-teman untuk berhasil dalam suatu tujuan. Jangan pernah berhenti untuk membuat suatu perencanaan, namun mewujudkan perencanaan itu menjadi hal yang utama. Semangat untuk semuanya, semoga kompeten pada akhirnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang saya buka kesempatan teman-teman menyalakan mikrofon untuk kita sama-sama mengucap. Semoga teman-teman kompeten 100% satu kali ujian. Amin. 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 Rabbal alamin. Ya Allah. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Bu Arena, mohon izin ke mute sama saya. Ya. Ya Allah, semoga Engkau meluluskan semua teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan kompeten. Amin. Bismillah semuanya berjuang bersama-sama, saling mendoakan untuk semuanya. Semangat untuk semuanya, keren semuanya. Baik, terima kasih Bu Arena. Berakhir sudah webinar malam hari ini, tapi tidak berakhir pertemuan silaturahim dan juga perjuangan teman-teman menuju kompeten. Sekali lagi terima kasih Bu Arena. Selamat beristirahat. Sama-sama. Sampai bertemu di lain kesempatan. Izin live semuanya. Baik. Assalamualaikum.